Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Desember 2020, Rabu, hari ke-6 dalam Oktav Natal, disusun oleh Frater Arisga SWD dan dibawakan oleh Frater Tino Badar SWD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar setia seperti Nabi Hana. Hana seorang janda yang sudah tua. Ia berasal dari keturunan Asyer. Perkawinannya berjalan selama 7 tahun. Setelah kematian suaminya, ia terus mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dengan sabar menantikan keselamatan bagi Yerusalem, ia tidak putus asa. Siang malam ia habiskan hidupnya hanya di Bait Allah. Ia menantikan apa yang menjadi harapan setiap orang Israel, yakni Mesias. Ia menanti dengan berdoa kepada Allah tanpa kenal waktu. Dia tak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Selain berdoa, dia juga berpuasa. Dua kebajikan ini dihayati dengan setia hingga masa tuanya. Usianya uzur oleh waktu, tapi harapannya akan keselamatan yang dinantinya sepanjang hidup tak sedikit pun pudar. Doa dan puasa adalah korban dan kerja yang dipersembahkannya kepada Yang Maha Tinggi. Kesetiaannya dalam menanti akhirnya menghasilkan buah. Buah yang selalu dinanti-nantikan itu lahir dalam diri Yesus, putra Maria dan Yusuf. Hana bersyukur dan memuji Allah karena doa dan puasa. Harapan yang dinantikan para nabi dikabulkan oleh Allah. Penantiannya tidak sia-sia, dibalas oleh Allah dengan kasih dan sukacita abadi bagi semua orang dan seluruh ciptaan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Belajar dari pribadi Nabi Hana. Semoga kita yang terus mencari kebenaran dan telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus seperti layaknya Hana, semakin setia, bersemangat dan tidak undur dalam memberitakan tentang Kristus kepada semua orang melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari, dalam kebersamaan hidup maupun tugas kita masing-masing. Sebagai sahabat-sahabat Yesus, selayaknya kita membagikan pengalaman iman kita akan Yesus Kristus kepada sesama kita. Semoga kita sendiri tidak terhanyut dalam meratapi kemalangan dan kesulitan hidup, tetapi justru setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita juga semakin semangat menjadi saksi Kristus di dunia. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga dengan kelahiran-Mu dalam hati kami, membuat kami semakin berkobar dan giat untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Amin. Saudara, umat Tuhan di rumah murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subatu